Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunisa dengan NIM C1K0211. Di sini saya akan membahas tentang kajian ilmiah filsafat terhadap Pancasila. Yang pertama adalah kajian ilmiah terhadap Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, tapi tidak sepenuhnya dilaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila memiliki kebenaran paradigmatis, berdasarkan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat harus sesuai atau harus membawa manfaat bagi semua umat manusia. Dalam berpikir ilmiah, filsafat dalam pembahasan Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah berobjek. Berobjek ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bahwa yang dikaji dalam pencarian kebenaran ilmiah, dan objek formal adalah pandangan, pendekatan, atau perspektif atau titik tolak dalam mendekati objek material. Yang kedua adalah bermetode. Setiap ilmu harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan objek materialnya untuk mendapatkan kebenaran yang objektif. Yang ketiga adalah bersistem. Sila-sila Pancasila tersusun secara logis sehingga membentuk suatu pemikiran yang bersistem. Yang keempat adalah universal, bahwa kebenaran bersifat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masing-masing bersifat universal. Selanjutnya adalah bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila sebagai sistem nilai mempunyai bentuk dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang terbentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Sedangkan yang ketiga adalah bagian kesatuan yang mutlak dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Bagian kedua adalah susunan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaannya. Di era globalisasi banyak sekali nilai asing yang masuk ke dalam negara kita. Contohnya konsumerisme, hedoisme, dan materialisme. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya nilai-nilai Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang organis satu sama lain, membentuk suatu sistem yang dengan istilah majemuk tunggal dan hierarkis piramidal. Majemuk tunggal itu artinya terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Selanjutnya adalah hierarkis piramidal. Hierarkis berarti tingkatan, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Dalam urutan luas cakupan dan isi pengertian, Pancasila sebagai suatu kesatuan nilai juga membawa implikasi bahwa antara sila yang satu dengan sila yang lain saling mengkualifikasi. Bagian kedua selanjutnya adalah refleksi terhadap kajian ilmiah tentang Pancasila di era global. Kajian ilmiah tentang Pancasila sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai saat ini mengalami pasang surut. Natanogoro Driyakara merupakan tokoh atau ilmuwan yang mewakili perkajian Pancasila secara ilmiah, populer, dan fisiologis yang menghasilkan suatu yang bermakna bagi perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. Di era global secara langsung maupun tidak langsung, banyak ideologi asing yang secara gencar menimpa rakyat Indonesia. Hal ini tidak disadari oleh masyarakat kita. Bahkan mereka yang menganggap bahwa nilai-nilai ideologis asing justru menjadi pandangan hidup seperti materialisme, hedoisme, dan konsumerisme. Yang kedua adalah ruang lingkup kajian ilmiah. Ruang lingkup kajian ilmiah atau pendidikan Pancasila meliputi aspek historis, yuridis, dan fisiologis Pancasila. Aspek historis adalah yang di mana adanya rumusan dasar Pancasila. Aspek yuridis adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan substansi. Dan ketiga adalah aspek fisiologis. Secara falsafah, negara yang melandasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen sejak tahun 1999 menjamin warga negaranya untuk menikmati hak asasi manusia
sekaligus memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan hak tersebut. Yang kedua adalah kajian filsafat terhadap Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsip Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar ideologi, menambah hingga periodik filsafat atau filsafat. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dan kegiatan praktis. Ini berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peran pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.